Hai teman-teman, di video ini kami akan menjelaskan tentang dokumen. Seperti apa itu dokumen dan apa saja jenis-jenis dokumen itu. Seperti yang kalian lihat di video ini, di sini ada 4 penjelasan. Yang pertama, pengertian, yang kedua, jenis, yang ketiga, manfaat dan fungsi, dan yang keempat, ruang lingkup. Di sini kami akan menjelaskan tentang dokumen di antara 4 tersebut. Yang pertama itu pengertian. Dokumen kantor adalah surat-surat atau benda-benda yang berharga, termasuk rekaman yang dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung keterangan supaya lebih meyakinkan. Dan yang kedua itu ada jenis-jenis dokumen. Jenis-jenis dokumen secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada dokumen berdasarkan fisiknya. Dokumen berdasarkan fisiknya itu dibagi menjadi 3, yaitu ada dokumen literar, dokumen korporeal, dan dokumen transfer. Dokumen literar adalah dokumen yang ada karena dicetak, ditulis, digambar, ataupun direkam. Contoh seperti buku, majalah, dan film. Sedangkan dokumen korporeal adalah dokumen berupa band yang bersejarah. Contoh patung, fosil, dan prasasti. Dan dokumen private itu adalah dokumen berupa surat atau arsip yang biasanya disimpan dalam sistem kearsipan. Contoh, ada surat niaga, surat dinas, dan laporan. Nah, jenis-jenis dokumen yang pertama adalah dokumen berdasarkan kepentingannya. Dokumen berdasarkan kepentingannya dibagi menjadi 4. Yang pertama dokumen pribadi, kedua dokumen niaga, 3 dokumen sejarah, dan keempat dokumen pemerintah. Yang pertama adalah dokumen pribadi. Dokumen pribadi adalah jenis dokumen yang diterbitkan untuk kepentingan individual. Contohnya seperti KTP, paspor, surat pribadi, dan hasil swafoto. Yang kedua dokumen niaga. Dokumen niaga adalah dokumen yang berkaitan dengan niaga. Dokumen niaga berupa surat-surat berharga yang dapat digunakan. Yang ketiga adalah dokumen sejarah. Dokumen sejarah adalah dokumen yang berkaitan dengan sejarah, dapat berupa catatan penting dan digunakan sebagai alat pembuktian peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Contohnya seperti hasil rekaman perjuangan, autobiografi, buku, dan naskah proklamasi. Yang keempat adalah dokumen pemerintah. Dokumen pemerintah adalah dokumen yang berisi informasi ketatanegaraan dari suatu pemerintah. Jenis dokumen ini digunakan sebagai pembuktian kerjasama satu pemerintah. Contohnya seperti keputusan presiden, undang-undang, peraturan daerah, peraturan pemerintah, dan perjanjian kerjasama antar negara. Nah, jenis-jenis dokumen yang ketiga adalah dokumen berdasarkan dokumentasinya. Dokumen berdasarkan dokumentasinya dibagi menjadi 3. Yang pertama dokumen primer, yang kedua dokumen sekunder, dan yang ketiga dokumen tersier. Yang pertama adalah dokumen primer. Dokumen primer adalah dokumen yang menyimpan informasi mengenai hasil observasi asli atau terbuka dari sumbernya. Contohnya adalah paten observasi, laporan, dan disertasi. Yang kedua adalah dokumen sekunder. Dokumen sekunder adalah dokumen yang menyimpan informasi mengenai literatur primer yang biasa disebut dengan bibliografi. Dan yang ketiga adalah dokumen tersier. Dokumen tersier adalah dokumen yang menyajikan informasi mengenai literatur sekunder. Contohnya seperti buku dan teks panduan literatur. Dokumen berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2. 1. Dokumen non-tekstual adalah berisikan sedikit tulisan atau teks, contohnya peta grafik, gambar, dan lain sebagainya. 2. Dokumen tekstual adalah menyajikan informasi bersifat tertulis, contohnya koran, buku, majalah, dan lain semacamnya. Dokumen berdasarkan pengelolaannya dibagi menjadi 2. Dokumen konvensional adalah yang diinformasikan tercatat di media kertas berupa tulisan tangan atau ketikan. Contoh, akta notaris, warkat, sertifikat tanah, dan lain-lain. 2. Dokumen elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima dalam bentuk analog yang dapat dilihat, ditampilkan, dan didengar melalui komputer atau sistem elektronik. Contoh, dokumen gambar, dokumen audio, dokumen teks. Dan yang keenam itu ada dokumen berdasarkan fungsinya. Dokumen berdasarkan fungsinya ada surat dinamis. Surat dinamis itu biasanya bisa digunakan secara langsung dalam kegiatan atau proses penyelesaian pekerjaan kantor. Contohnya seperti dokumen dinamis aktif, dokumen dinamis semi aktif, dan dokumen inaktif.
Dan satu lagi ada dokumen statis, merupakan dokumen yang pemakaiannya tidak secara langsung digunakan dalam proses pekerjaan kantor. Contohnya ada souvenir ulang tahun perusahaan. Dan selanjutnya ada dokumen dinamis dibagi menjadi 3, yaitu ada dokumen dinamis aktif, ada dokumen dinamis semi-aktif, dan ada dokumen statis. Dokumen dinamis aktif yaitu dokumen yang dimana masih dipakai dan digunakan secara terus-menerus dalam sebuah proses penyelesaian dari pekerjaan. Contohnya itu jurnal. Sedangkan dokumen dinamis semi-aktif, dokumen yang dimana penggunaannya dianggap yang sudah digunakan dalam sebuah pekerjaan. Contoh stip gaji. Dan sedangkan dokumen statis, dokumen yang dimana pemanfaatnya tidak lagi digunakan dalam pekerjaan kantor. Contoh akte atau KK untuk orang yang sudah meninggal, bisa pun kwitansi. Nah, selanjutnya ini ada fungsi dokumen, teman-teman. Apa kalian tahu fungsi dokumen itu apa? Mari kami jelaskan. Jadi, fungsi dokumen itu berfungsi sebagai alat bukti tentang suatu keterangan digunakan untuk menjadi penjamin kebutuhan dan keaslian informasi yang sudah dimuat dalam suatu dokumen. Membantu pihak tersebut untuk mengambil suatu keputusan mempunyai nilai hukum yang kuat sehingga bisa dijadikan bahan bukti. Memberikan suatu petunjuk untuk menyelesaikan permasalahan atau panduan untuk menyelesaikan pekerjaan, membantu proses penyelesaian suatu pekerjaan di kantor. Selanjutnya ini ada manfaat dan tujuan dokumen, yaitu 1. Dapat memberikan bantuan informasi tentang isi dokumen kepada pihak tertentu yang memerlukannya. Dan yang kedua, menjadi rujukan dalam menyediakan alat bukti dan data-data tentang suatu keterangan dokumen. Dan yang ketiga ini menjadi acuan bagi penelitian dalam menyiapkan isi dokumen sebagai bahan penelitian pada ilmuwan. Dan yang keempat ini mampu mengembangkan koleksi dokumen untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan yang kelima ini ada mampu menjadikan keutuhan sebuah informasi yang dimuat dalam dokumen. Nah, teman-teman, itu adalah beberapa penjelasan tentang dokumen dan apa saja jenis-jenis dokumen dan bagaimana sifatnya dan lain-lainnya. Itu penjelasan dari kami. Sekian dari kami. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe ya, teman-teman.